Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup modul kelima melakukan aksi pada pertemuan 22 kesimpulan. Pada pertemuan 22 ini Anda akan mempelajari tentang cara merefleksikan diri selama setahun ini, meninjau kembali pesan-pesan kunci dari kurikulum pendidikan keterampilan hidup atau PKH, dan belajar untuk memberikan pujian. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengidentifikasi cara-cara yang berubah dari diri mereka sebagai hasil dari partisipasi mereka selama pertemuan-pertemuan dalam kurikulum PKH, mengingat kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan, dan memberikan pujian kepada teman-teman supaya mereka selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 22, kesimpulan. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 22, kesimpulan. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi cara-cara yang berubah dari diri mereka sebagai hasil dari partisipasi mereka selama mengikuti pertemuan-pertemuan pendidikan keterampilan hidup. Mengingat kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan yang terdapat di dalam kurikulum PKH. Memberikan pujian kepada teman-teman sebaya mereka. Pertemuan ke-22 ini merupakan pertemuan terakhir Anda dalam mempelajari kurikulum pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan tanyakan mengenai perasaan mereka dalam pertemuan terakhir ini. Agar siswa-siswi Anda tetap semangat, lakukanlah latihan relaksasi untuk menandai pertemuan terakhir dari kurikulum keterampilan hidup ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Sampaikan kepada siswa-siswi Anda mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Mengidentifikasi cara-cara apa saja yang berubah dari diri mereka sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam rangkaian pertemuan PKH. Mengidentifikasi kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan yang terdapat dalam kurikulum PKH. Memberikan pujian kepada tema sebaya mereka. Buatlah kegiatan agar siswa-siswi Anda dapat mengenali cara-cara yang berubah dari diri mereka. Mintalah siswa-siswi Anda membentuk sebuah lingkaran. Jelaskanlah maksud dari kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memikirkan atau mengidentifikasi, lalu membagikan satu hal yang telah berubah pada diri sejak menghadiri pertemuan-pertemuan pendidikan keterampilan hidup. Mintalah siswa-siswi secara sukarela menyebutkan satu hal yang telah berubah dari dirinya. Klik setiap tanda seru untuk mengetahui perubahan dari diri. Sejak menghadiri pertemuan PKH ini, saya lebih memahami beberapa perilaku untuk menjaga kebersihan diri. Sejak mengikuti pertemuan-pertemuan PKH-nya, lebih memahami bagaimana pertemanan yang baik. Sejak menghadiri pertemuan PKH ini, saya lebih mengenal identitas diri saya. Selain refleksi dari beberapa siswa-siswi tadi, bagaimanakah dengan Anda? Pengetahuan apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari e-learning pendidikan keterampilan hidup ini? Bacalah kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan bersama dengan siswa-siswi Anda. Proses ini setidaknya akan memakan waktu 30 menit. Pembahasan pada modul 1 mengenal diri sendiri adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 1 pada pertemuan pertama kita belajar tentang pendidikan keterampilan hidup atau PKH, termasuk 13 keterampilan hidup yang berbeda yang terdapat dalam kurikulum PKH.
Pertemuan 2, pada pertemuan kedua kita belajar tentang identitas saya. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengeksplorasi dua komponen kunci dari identitas, nilai-nilai pribadi serta ciri-ciri kepribadian. Nah, pertemuan ketiga, pada pertemuan ketiga belajar tentang mengekspresikan perasaan. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi perasaan-perasaan yang dimiliki dan bagaimana hubungan perasaan dengan pikiran dan tindakan. Pertemuan 4, pada pertemuan 4 kita belajar tentang menjalani pubertas. Dari pertemuan ini Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal perubahan fisik, perasaan, dan sosial yang akan terjadi pada tubuh mereka selama pubertas, dan bagaimana mereka dapat mendukung teman-teman mereka untuk menjalani pubertas dengan nyaman. Pertemuan kelima, pada pertemuan kelima kita belajar tentang kepercayaan diri terhadap tubuh. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar tentang kepercayaan diri terhadap tubuh, bagaimana menghargai diri sendiri, dan literasi media. Pembahasan pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 6, pada pertemuan 6 kita belajar tentang kepercayaan diri. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenai bagaimana mencegah penyebaran kuman dan virus yang mengakibatkan berbagai penyakit dan infeksi menular, dan penerapan manajemen kebersihan menstruasi atau MKM bagi remaja perempuan saat mengalami menstruasi. Pertemuan ketujuh kita belajar tentang olahraga dan gizi. Pada di pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal 4 pilar gizi seimbang, yaitu bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan seimbang berdasarkan pedoman isi piringku, dan mengenal cara-cara masak yang tidak sehat dan menggantinya dengan cara masak yang lebih sehat. Pertemuan ke-8 kita belajar tentang merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal dampak dari obat-obatan, alkohol, minuman keras, serta merokok pada tubuh manusia, dan belajar bahwa ketika mengkonsumsi hal tersebut mungkin keputusan tersebut dianggap baik atau benar pada saat itu, namun dampaknya banyak yang bersifat negatif. Pertemuan 9 kita belajar tentang internet dan media sosial. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal pro dan kontra dari penggunaan internet dan media sosial, dan pentingnya untuk menjaga keamanan saat sedang online. Pembahasan pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan ke-10, pada pertemuan 10 kita belajar tentang berteman. Dari pertemanan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar tentang pentingnya pertemanan dan bagaimana memilih teman-teman yang tepat, dan mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying menggunakan gaya komunikasi yang asertif. Pertemuan 11 kita belajar tentang cinta. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal makna cinta, bagaimana menyampaikan batasan-batasan dan menegosiasikan persetujuan dalam menjalin hubungan romantis, serta mengenali tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam menjalin hubungan romantis. Pertemuan 12 kita belajar tentang kesehatan reproduksi. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar memahami bagian-bagian penting pada alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan secara tepat, dan memahami proses pembuahan dan kehamilan. Pertemuan 13 kita belajar tentang kesehatan seksual. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar tentang infeksi menular seksual atau IMS yang umum dan bagaimana mencegah penularannya, faktor-faktor risiko juga tertular IMS dan HIV, serta mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tentang siapa pihak yang paling berisiko, serta mitos-mitos dan tanda fakta-fakta umum seputar penularan HIV. Pembahasan pada modul 4 menciptakan dunia yang lebih baik adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 14. Pada pertemuan 14 kita belajar tentang hak asasi manusia. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia pertama kali disepakati oleh berbagai negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pertemuan 15. Pada pertemuan 15 kita belajar tentang kesetaraan gender. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar bagaimana peran dan norma gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Pertemuan 16 kita belajar tentang perdamaian dan konflik. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar menjelajahi kegiatan dan hal yang bisa dilakukan untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik.
Pertemuan 17. Pada pertemuan 17 kita belajar tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenal kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim atau pemanasan global terhadap lingkungan, dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui pengurangan jumlah limbah yang kita produksi. Pembahasan pada modul 5 melakukan aksi adalah klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 18. Pada pertemuan 18 kita belajar tentang mengidentifikasi masalah. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar mengenai makna dari kata komunitas dan mendiskusikan beberapa permasalahan yang dihadapi teman-teman sebaya mereka di komunitas sekolah. Pertemuan 19. Pada pertemuan 19 kita belajar tentang menganalisis masalah. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar menentukan permasalahan yang akan menjadi fokus mereka dan memahami akar penyebab dan konsekuensi atau akibat-akibat dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan dan keluarga mereka. Pertemuan 20. Pada pertemuan 20 kita belajar tentang menentukan sasaran dan tujuan. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar menciptakan visi dan perubahan yang ingin mereka lihat di sekolah mereka dan mengembangkan cara-cara yang mudah untuk mencapainya. Pertemuan 21. Pada pertemuan 21 kita belajar tentang merencanakan sebuah proyek. Dari pertemuan tersebut Anda dapat memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar dan menuntaskan sebuah rencana aksi untuk membantu mereka menyampaikan proyek mereka. Setelah mengetahui pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan, berilah kesempatan kepada siswa-siswi Anda untuk melatih diri memberikan dan menerima pujian. pujian adalah cara untuk memuji seseorang atau menunjukkan apresiasi atau penghargaan dan kekaguman terhadap diri mereka sebagai seorang individu atau karena hal-hal yang mereka lakukan. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Meskipun baik untuk memberikan pujian dalam bentuk apapun, pujian yang memiliki dampak terbesar adalah yang menekankan pada kemampuan atau kualitas baik yang dimiliki oleh diri seseorang, yaitu lawan dari hal-hal yang dangkal atau tidak sungguh-sungguh seperti penampilan fisik seseorang. Belajar untuk memberikan dan menerima pujian adalah salah satu cara terbaik untuk merawat citra tubuh yang positif, menjalin persahabatan yang baik, dan mencegah perundungan atau bullying. Jangan pernah memberikan pujian yang tidak diinginkan atau komentar yang dapat membuat seseorang merasa buruk atau tidak nyaman. Anda dapat melakukan kegiatan kartu pujian untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda melatih diri memberikan dan menerima pujian. Sebelum memulai kegiatan ini, guru harus menyiapkan satu kartu, selembar kertas, atau post-it yang bertuliskan nama dari masing-masing siswa-siswi di bagian atasnya. Kartu-kartu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau kantong. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan kartu pujian. Bagaimana cara Anda membantu siswa mengidentifikasi cara-cara yang berubah dari diri mereka selama mengikuti pembelajaran PKA? Pilih satu jawaban yang tepat. Meminta siswa secara sukarela menyebutkan satu hal yang telah berubah dari dirinya. Apa pesan kunci pada pertemuan ke-6 dengan tema kebersihan diri? Pilih dua jawaban yang tepat. Bagaimana mencegah penyebaran kuman dan virus? Yang kedua, penerapan manajemen kebersihan menstruasi atau MKM pada remaja perempuan. Bagaimana cara memberikan pujian yang baik kepada teman sebaya? Pilih satu jawaban yang tepat. Menekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh diri teman sebaya. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 22. Kesimpulan, klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Cara-cara yang berubah. Untuk mengenali cara-cara yang berubah dari diri siswa-siswi, maka dapat dibentuk
ke dalam sebuah kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi diminta menggunakan kesadaran diri mereka untuk berbagi satu hal tentang diri mereka yang telah berubah. Sejak mereka mulai menghadiri pertemuan-pertemuan keterampilan hidup, doronglah siswa-siswi untuk tidak hanya menyebutkan apa saja yang telah mereka pelajari, tetapi bagaimana mereka telah menjadi pribadi yang berbeda sebagai hasil dari pengetahuan baru tersebut. Pesan-pesan kunci. Pertemuan 1 tentang definisi keterampilan hidup, pertemuan 2 tentang identitas saya, pertemuan 3 tentang mengekspresikan perasaan, pertemuan 4 tentang menjalani pubertas, pertemuan 5 tentang kepercayaan diri terhadap tubuh, pertemuan 6 tentang kebersihan diri, pertemuan 7 tentang olahraga dan gizi, pertemuan 8 tentang merokok, alkohol dan obat-obatan lain, pertemuan 9 tentang internet dan media sosial, pertemuan 10 tentang berteman. Demikian tadi pertemuan 22 kesimpulan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.